Selamat datang pada mata kuliah Sinyal dan Sistem dengan kode mata kuliah TEL 207 atau TKT 203. Oke, jadi saya adalah pengampu mata kuliah ini dan kita akan mulai dengan modul pertama yaitu pengantar sinyal dan sistem. Pada modul ini kita akan membahas 3 subtopik. Yang pertama yaitu tentang pengenalan sinyal dan sistem. Oke, di sini kita akan membahas tentang definisi sinyal dan juga definisi dari sistem. Kemudian kita akan juga membahas tentang klasifikasi sinyal berdasarkan jenis variabel independennya atau waktu di sini dan juga jenis amplitudonya. Kemudian kita pada bagian akhir akan membahas tentang representasi sinyal baik secara grafis maupun secara matematis. Oke, jadi kita skip tentang administrasi kuliah karena bagian ini akan disesuaikan dengan semester yang berjalan. Oke, kita masuk kepada pengenalan sinyal dan sistem. Nah, jadi kita mulai dengan definisi dari sinyal. Jadi di sini sinyal didefinisikan sebagai sebuah fungsi, ya ini kata kunci pertama, sebagai sebuah fungsi dari satu atau beberapa variabel independen. Jadi kata kunci kedua adalah variabel independen yang memuat data atau informasi. Nah, sebagai contoh untuk mengilustrasikan makna dari fungsi dan variabel independen, mari kita lihat contoh sinyal audio pada tutur kata atau speech. Nah, pada grafik ini kita lihat di sini kita mempunyai sebuah sinyal yang dinyatakan dalam sebuah grafik yang mempunyai sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, sumbu horizontalnya menyatakan waktu dalam milisecond. Ya, jadi di sini menyatakan waktu dalam milisecond. Sedangkan variabel sumbu vertikal menyatakan amplitudo ya, dari tutur kata atau speech. Biasanya amplitudo ini direkam berupa tegangan ya, dalam satuan biasanya adalah milivolt. Nah, jadi di sini T menyatakan waktu, sedangkan variabel untuk sumbu vertikal menyatakan oleh X. Oke. Nah, jadi di sini yang menjadi variabel independen adalah waktu, ya. Jadi T variabel karena di sini kita tidak bisa mengontrol waktu, sedangkan X adalah variabel dependen, ya, XT. X adalah variabel dependen. Variabel dependen. Ya, dependen ini artinya bergantung ya. Jadi nilai X di sini bergantung terhadap nilai T. Oke. Nah, jadi notasinya adalah XT di sini. Nah, jadi bisa kita lihat XT ini merupakan sebuah fungsi. Jadi amplitudo X itu merupakan sebagai fungsi dari waktu. Oke. Nah, jadi kalau di sini nanti tertulis misalnya kita tulis X2, ini menyatakan amplitudo sinyal X, ya, sinyal X pada waktu T sama dengan 2 milisecond. Nah, jadi di sini argumen yang ada di dalam kurung menyatakan waktu yang adalah milisecond, sedangkan X di sini menyatakan variabel dependen X yang menyatakan tegangan ya atau amplitudo dari sinyal X pada waktu yang bergantung kepada waktu T. Oke. Nah, contoh berikutnya adalah besaran fisik pada rangkaian listrik. Jadi di sini kita mempunyai rangkaian RC, ya, rangkaian RC.
Ya, di mana rangkaian ini memuat resistor, ya, R, dan kapasitor. Nah, di sini XT di sini menyatakan tegangan input, ya, tegangan pada rangkaian, sedangkan YT di sini menyatakan tegangan pada kapasitor. Nah, sekarang mari kita lihat sinyal YT atau fungsi YT. Nah, di sini kita lihat sama seperti pada contoh sebelumnya, pada sumbu horizontal kita mempunyai variabel independen T atau waktu dalam second, sedangkan pada sumbu vertikal kita mempunyai fungsi Y, ya, atau sinyal Y, ya, yang bergantung nilainya terhadap waktu. Sedangkan Y di sini seperti yang sudah kita definisikan sebelumnya, Y adalah tegangan pada kapasitor, tegangan diukur pada kapasitor berikut. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, nilai YT sendiri, ya, itu berubah terhadap waktu. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau misalnya ditanya berapakah tegangan kapasitor pada waktu T sama dengan 0, berarti notasinya adalah Y, ya, tegangan pada kapasitor pada waktu 0, berarti argumennya adalah 0. Dan kita baca di sini dari grafik ini nilainya adalah 0. Kita lihat ya pada nilai sumbu vertikalnya, yaitu 0. Oke. Sedangkan kalau ditanya berapakah tegangan kapasitor pada waktu T sama dengan 1,5. Jadi kita buat tulisannya adalah, atau apa namanya, notasi matematisnya Y1,5 itu sama dengan, ya kita lihat ya di sini pada waktu T 1,5 tegangannya adalah 1. Oke. 1 volt. Oke, jadi Y1,5 sama dengan 1. Oke, jadi saya harap mahasiswa bisa memahami definisi dari sinyal berdasarkan dua contoh yang telah saya paparkan. Ini contoh-contoh yang telah saya berikan adalah sinyal sebagai fungsi dari satu variabel independen.